kita semangat seseorang di mana antara kebaikan dan kebatilan, gitu kan. Spirit tauhid, spirit kebenaran di tengah kebatilan, gitu kan. Bagaimana kondisi saling mempengaruhi, bagaimana kondisi saling menyerang, gitu kan. Awasat Nabi Hijam'ah. Jadi pasukan kaum muslimin yang datang menyerbu jam'an kumpulan musuh. Nah, ini pasukan muslimin itu adalah spirit kebaikan, ya, spirit tauhid, spirit kebaikan kebenaran, ya. Kemudian di tengah-tengah spirit keduniawian, gitu kan, kejahatan. Nah, ini digambarkan seperti itu juga. Ini memberikan gambaran bagaimana ketika mental ataupun jiwa kita di tengah-tengah pengaruh-pengaruh kejahatan yang ada di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan amanat ilahiyah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran Allah Subhanahu wa taala, petunjuk hidup buat kita semua, sehingga kita tidak tersesat ketika menjalani kehidupan ini, serta menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mendapatkan surga Allah, mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak-bapak jemaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita telah masuk ke subuh, ahad subuh, tak terasa. Kita akan melanjutkan kajian kita atau tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah SWT, Al-Quran. Alhamdulillah, pekan kemarin kita telah menyelesaikan surat An-Nas, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, mengarahkan kepada kita agar kita senantiasa berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan, bisikan-bisikan yang muncul dalam diri kita, yaitu merupakan hembusan bisikan-bisikan setan, kejahatan, bisikan-bisikan setan pada diri kita, sehingga kita terjerumus, ya, ke dalam nafsu, ya, nafsu yang ada dalam kita, sehingga kita melaksanakan kemaksiatan, kejahatan, dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, karena sifat itu muncul dalam diri kita yang al-khannas, ya, yang tersembunyi, yang tiada tahu kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bisa jadi tidak hanya dari jin ataupun dalam bentuk jin, tetapi dari manusia juga. Kadang kita terprovokasi, kadang kita terpengaruhi oleh bisikan-bisikan manusia, ya, yang mengarahkan kita kepada kejahatan, kemaksiatan, sehingga kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas pekan kemarin. Untuk selanjutnya pada subuh kali ini kita, karena Anas sudah selesai, kalau dari sisi surat-surat di Quran itu kan di dalam mushaf itu terakhir, ya, surat terakhir.
Walaupun itu bukan surat yang terakhir diturunkan, tapi itu adalah surat yang diletakkan di akhir mushaf, yaitu surat ke 114. Nah, kita akan sekarang ke belakang gitu kan, ke ayat surat-surat di dalam juz amma itu yang ya insya Allah kita pada subuh ini akan bahas surat Al-Adiyat, ya, surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dubha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fasarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Artinya wal 'adiyati dubha, demi kuda, ya, wal 'adiyati demi kuda perang. Jadi al 'adiyat itu adalah kuda-kuda perang. Wal 'adiyati dobha. Nah, dobha itu adalah kuda-kuda perang yang berlari kencang, yang terengah-engah. Gitu kan, kebayang ya. Jadi kuda yang berlari kencang kemudian terengah-engah. Dobha adalah artinya terengah-engah. Fal muriyati qadha. Yang fal muriyati qadha itu adalah al-muriyat itu adalah kuku-kuku kaki, ya, kaki kuda yang memercikan bunga api. Ya, qadhan itu percikan bunga api. Fal muriyati qadha. Jadi dengan kuda yang berlari kencang sehingga kakinya itu membersihkan api. Ya. Fal mughirati subha. Dan kuda-kuda yang menyerang pada waktu pagi secara tiba-tiba. Fal muriyati subha. Fa'asarna bihi naf'a. Jadi sehingga dia menerbangkan debu-debu, ya. Fawasat nabihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Fawasat nabihi jam'a. Wasato itu tengah-tengah, jam'an itu kumpulan. Jadi diterjemahkan fawasat nabihi jam'a. Jadi kuda itu menyerbu ke tengah-tengah musuh, gitu. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya. Sesungguhnya manusia itu li rabbihi lakanud. Dia terhadap Robnya, terhadap Tuhannya itu kanudun, ya. Tidak bersyukur, selalu ingkar. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia atas Tuhannya itu lakanud, dia selalu ingkar, ya, tidak mau bersyukur. Kemudian wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, ya, cinta, ya, kepada dunia, ya. Lasyadid sangat, gitu kan. Dia kecintanya itu sangat, ya. Jadi cintanya kepadanya itu syadid itu sangat berlebihan lah, gitu kan. Nah, syadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Ya, tidaklah mereka mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan.
Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apakah dia tidak mengetahui bahwa apa yang ada di dalam kubur itu akan dikeluarkan. Wa husila ma fis sudur, ya. Dan apa yang tersimpan di dalam dada akan dilahirkan. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Lakhabir itu maha mengetahui, maha ya teliti gitu kan, lebih khabirun, bahasa segat sangat, yang artinya itu bahwa itu sangat, Allah Subhanahu wa taala khabirun, sangat maha teliti, sangat maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, Bapak sekalian, ini adalah surat yang memperingatkan kepada manusia tentang bagaimana ketika manusia dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebaliknya, ya, dia lebih mencintai dunia, ya. Dan manusia menyaksikan atas hal itu. Kemudian diperingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti kita akan dibangkitkan, bahwa kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini atau kandungan inti dari surat Al-Adiyat itu adalah memperingatkan manusia akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika manusia ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap Rabb-nya, dan dia malah mencintai dunia yang berlebihan. Gitu. Nah, tidak menurut Imam Al-Bazzar, kemudian Imam Ibnu Abi Haytham dan Ibnu Hakim, bahwa dia telah menceritakan atau mengatakan sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas telah menceritakan bahwasanya pada suatu hari Rasulullah SAW mengirimkan pasukan berkuda, ya. Di dalam Ibnu Katsir itu dituangkan riwayat ini bahwa suatu hari atau suatu ketika Rasulullah SAW mengirimkan pasukan. Nah, ini pasukannya itu tidak disertai dengan Rasulullah, yang disebut dengan saroya, ya. Jadi di waktu zaman Rasul itu ada peperangan yang diikuti Rasul, ada juga yang tidak diikuti Rasul. Nah, ini pas satu ketika Rasulullah SAW mengirimkan pasukan berkuda, akan tetapi sudah lewat 1 bulan, masih juga belum ada berita mengenai keberadaan pasukan berkuda tersebut. Maka turunlah surat Al-Adiyat itu, wal Adiyati Dobha. Kemudian ketika pasukan itu mengepung daerah yang dituju, ya, satu suku, satu kaum, terus waktu itu tiba-tiba terdengar suara adzan dari kaum itu, gitu, dari suku itu. Akhirnya mengurungkan yang tadinya mau diserbu, kemudian ini akhirnya dikurungkan karena ada suara adzan. Jadi lalu turun ayat ini, wal adiyati dobha, fal muriyati qadha. Itu dari sisi asbabun nuzulnya. Nah, ini kandungannya, ya, adalah pertama, Allah Subhanahu wa taala melakukan qasam, ya. Jadi bersumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal adiyat, demi kuda-kuda. Di sini Allah SWT bersumpah. Kalau satu ayat atau surat di situ diawali dengan sumpah, berarti menunjukkan kesungguhan, ya, kesungguhan atas yang disumpahinya. Wal adiyati dobha, demi kuda yang berlari kencang, ya, terengah-engah. Ini Allah SWT bagaimana menggambarkan atau bersumpah atas kuda yang terengah-engah yang dipakai oleh mujahid, yang dipakai orang untuk jihad fisabilillah, gitu kan. Allah SWT bersumpah dengan itu. Ya, kita ketahui bagaimana kuda yang dipakai oleh perang itu, ya,
itu kan dahsyat ya. Ketika mengejar musuh atau kan ketika masuk ke tadi kumpulan musuh, itu kekencangannya tuh luar biasa. Kenapa? Karena di situ kan kalau di dalam beberapa penjelasan itu terpengaruh juga oleh semangat penunggangnya, semangat penunggangnya untuk berjihad. Jadi sampai Allah SWT bersumpah dengan ini. Jadi kalau kita perhatikan tentang keterangan-keterangan bagaimana semangat para sahabat, bagaimana semangat kaum muslimin ketika berhadapan dengan jihad, ya. Ketika berhadapan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa balasan orang yang syahid, ya, orang yang gugur di medan perang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala fisabilillah itu balasannya surga tanpa hisab. Itu. Jadi syuhada itu nanti masuk surga itu tanpa hisab. Kalau kita kan dihisab dulu ya. Kita itu dihisab jadi nanti dihisab, kemudian nanti setelah dihisab itu kan ada kita ada dosanya, kemudian timbangan kebaikan, timbangan kejelekannya, lalu Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke neraka, dicuci dulu gitu ya. Nah, setelah bersih dosa-dosanya lalu dimasukkan ke Nahrul Hayat, ke sungai untuk namanya Sungai Al Hayat, Nahrul Hayat, lalu dibersihkan. Setelah itu baru dimasukkan ke surga. Di dalam satu hadis. Jadi barang siapa yang dalam hatinya itu ada la ilaha illallah, ya, tauhid, ya, tidak Tuhan kecuali Allah dalam hatinya, walaupun misqala dzarrah sedikit, tetapi dia ada keyakinan itu akan masuk surga. Tapi dengan tadi kondisinya dibersihkan dulu dosa-dosanya gitu, tergantung semana. Nah, yang syahid di jalan Allah itu tidak. Itu tanpa dihisab, masuk ke surga tanpa hisab. Luar biasa. Makanya para sahabat semangat. Jadi berangkat ketika ada perintah jihad oleh Rasulullah, perintah jihad ada itu semangat gitu kan. Sehingga kendaraan yang dipakai diantaranya kuda itu terbawa semangat sampai derap kakinya itu sampai digambarkan dalam surat ini. Wal 'adiyati dobha. Demi kuda perang yang terengah-engah. Wal muriyati qadha, di mana kukunya itu memercikan api karena gesekan dengan batu-batu yang diinjaknya gitu kan. Jadi derap kakinya itu udah sigang apung gitu nya dengan pawasat Nabi Jamal. Nah, ini bagaimana Allah SWT bersumpah dengan kuda yang dipakai dalam jihad fisabilillah. Makanya dikomentari ketika dalam satu perang itu oleh musuh-musuh Islam saat itu, bagaimana tidak gitu kan komentar itu, orang-orang saat itu orang-orang muslim, kaum muslimin, mereka berjihad berperang di jalan Allah itu mencari kematian, ya. Jadi mereka tidak akan berbalik ke belakang. Kenapa? Karena yang jadi adalah syahid gitu kan di jalan Allah. Sedangkan musuh-musuhnya, orang-orang kafir dan yang musuhi kaum muslimin, itu yang dicari adalah hidup. Sehingga ya mentalitas begitu ya, mentalitas pejuang ya di jalan Allah itu mereka mencari mati kan untuk mencari syahid. Sedangkan musuhnya itu mencari hidup. Gitu. Sehingga ketika campurannya keberanian yang ada, sedangkan orang-orang yang mencari hidup ya mencari hidup artinya mencari selamat. Itu mentalitas yang terbangun dari satu peperangan antara kebaikan antara hak dan batil, antara fisabilillah dan fisabilillah tagut dan jalan-jalan yang lain. Itu. Nah ini Allah SWT bersumpah dengan kuda yang dipakai di jalan Allah SWT. Nanti dijelaskan juga bahwa di sini tadi bukan hanya sekedar kuda yang dipakainya, tetapi di sini adalah spirit, ya, semangat yang menungganginya, sehingga kuda berlari kencang dan sebagainya.
Tetapi di sini ada di dalam Ibnu Katsir itu dikutip juga pandangan dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib yang kalau Ibnu Abbas mengatakan ketika ditanya apa disebut dengan al-adiyat itu gitu kan. Wal adiyati dobha. Kata Ibnu Abbas itu adalah kuda yang terengah. Tetapi Ali beda. Kalau kata Ali bukan kuda. Itu kata Ali bercerita bahwa ini adalah cerita tentang perang Badar. Kata Ali di Badar itu gak ada kuda, yang ada adalah unta. Sehingga kata Ali bukan kuda tetapi unta. Gitu. Jadi itu ya perbedaan pandangan dalam menafsirkan kata al-adiyat di sini. Ya, kalau kata Ali bin Abi Thalib itu bukan, demi Allah katanya itu adalah kaitan dengan perang Badar yang dipakai ketika perang Badar, dan tidak waktu perang Badar tidak ada kuda tetapi unta yang dipakai kendaraan dan tidak banyak gitu. Sampai diceritakan di riwayat itu Ali manggil Ibnu Abbas gitu kan. Ibnu Abbas kan masih kecil ya, masih remaja lah gitu kan ketika itu. Memanggil apa kamu ditanya tentang al-adiyat gitu kan. Kamu jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Gitu. Kamu nggak tahu kan bagaimana perang Badar saat itu, gitu kan? Bahwa saat itu tidak ada kuda, tetapi unta yang dipakai. Dari pasukan kaum muslimin, kalau dari pasukan kafir Quraisy waktu itu kuda ya banyak. Nah pasukan kaum muslimin waktu itu kan rencana awalnya hanya menjegal kafilah dagang Quraisy ya yang lewat saat itu. Tetapi ternyata dihadapkan pasukan Quraisy yang sangat besar. Nah Ali maka kita menceritakan bahwa itu adalah tidak ada kuda yang dipakai tetapi unta. Nah ini seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah ya dengan al-adiyat, dengan kuda yang berlari kencang dengan tengah-tengah, ataupun hewan yang berlari kencang dengan tengah-tengah. Kalau kata Ali itu adalah unta. Kemudian sama pada ayat kedua juga tentang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal adiyati itu fal muriyati qadha. Kondisi tadi qadhan di mana kaki kuda itu mengeluarkan api. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai ayat berapa? Sampai ayat 5 ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kendaraan tadi, dengan al-adiyatu fal muriyati qadha fal mughirati subha yang menyerbu musuh pada waktu subuh. Tadi. Kemudian fasa nabihi naq'a fa wasat nabihi jam'a. Jadi menerbangkan debu-debu kemudian menyerbu musuh ke tengah yang dia berada di tengah musuh. Nah, di sini digambarkan pula bahwa ada yang mentadaburi dari fawasat nabihi jam'a itu di mana kita semangat seseorang di mana antara kebaikan dan kebatilan, gitu kan. Spirit tauhid, spirit kebenaran di tengah kebatilan, gitu kan. Bagaimana kondisi saling mempengaruhi, bagaimana kondisi saling menyerang, gitu kan. Awasat Nabi Hijamah. Jadi pasukan kaum muslimin yang datang menyerbu jam'an kumpulan musuh. Nah ini pasukan muslimin itu adalah spirit kebaikan, ya, spirit tauhid, spirit kebaikan kebenaran, ya. Kemudian di tengah-tengah spirit keduniawian, gitu kan, kejahatan. Nah ini digambarkan seperti itu juga. Ini memberikan gambaran bagaimana ketika mental ataupun jiwa kita di tengah-tengah pengaruh-pengaruh kejahatan yang ada di sekeliling kita. Awasat Nabi Hijamah. Nah, serati ini memang menggambarkan bagaimana lahirnya ya, makna ataupun arti lahirnya itu bagaimana pasukan kuda waktu itu menyerbu musuh, masuk ke tengah-tengah musuh, membelah musuh. Nah, ini Allah SWT bersumpah dengan itu semua. Kemudian Allah SWT mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya kanudun. Jadi kanud itu mengingkari, gitu kan. Jadi
mengingkari nikmat Allah. Jadi yang kalau nu keluar teh keluhan dan keluhan saja. Kurang mah kieu wae. Padahal nikmat Allah begitu banyak, gitu kan. Kalau di dalam ini Al-Kautsar ya, inna a'tainaka Al-Kautsar gitu kan. Sesungguhnya telah aku berikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Padahal nikmat itu banyak, tetapi manusia itu kanudun, mengingkari atas nikmat itu. Terus yang keluar adalah penyesalan dan penyesalan. Innal insana li rabbihi lakanud. Sebenarnya manusia itu atas terhadap Tuhannya itu, kata Rob ya, pernah kemarin kita bahas. Rob itu Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Jadi yang memelihara, yang menciptakan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak keluar dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita di dalam rahim, coba siapa yang menjaga kita dalam rahim? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai lahir. Makanya di dalam ketika kita lahir itu Allah Subhanahu wa taala, Allah lah disebutkan bahwa Allah lah yang mengeluarkan kita dari rahim ibu. Walladzi min butuni ummahatikum, kan gitu ya. Allah lah yang mengeluarkan kita semua min butuni ummahatikum, kata Allah SWT. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, gitu. Itu kan kenikmatan. Ya, kalau kita lihat bagaimana proses kelahiran, kan itu atas kuasa Allah SWT. Itu kan membuka tempat keluar, itu kan. Proses itu luar biasa. Nah, manusia itu lupa, mengingkari itu semua dari hal yang ketika kita lahir sampai sekarang, gitu kan. Dan bagaimana Allah memelihara kita semua. Dan kalau kita melihat tubuh kita ya lebih detail ya, dari setiap organ tubuh kita itu luar biasa ya. Dari mulai refleks, saraf, itu di Allah SWT memberikan kepada kita tuh sensor-sensor yang luar biasa ketika ada terjadi suatu serangan ataupun membahayakan kita. Itu Allah menjaganya dengan tubuh kita itu diciptakan dengan perangkat-perangkat yang menjaga kita semua. Nah, manusia lupa, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia atas kata dipakai itu Rob ya. Bahasa yang dipakai di dalam itu Rob, karena diingatkan bahwa Allah lah Rob, gitu kan, pencipta, pemelihara. Ya. Lakanud, gitu kan. Manusia terhadap Robnya itu kanudun, mengingkari. Kemudian wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia atas hal tersebut syahidun, menyaksikan. Jadi kita tahu bahwa kita itu mengingkari. Gitu. Jadi kita kan menyadari ya bahwa kita itu mengingkari atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia melakukan dosa, ketika manusia ingkar kepada Tuhannya, maka dia juga menyaksikan bahwa ini adalah kemungkaran, bahwa ini adalah satu dosa. Gitu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia atas pengingkarannya, atas kesombongannya itu lakanud. Lasyahid, mengetahui. Syahidun, ya, mengetahui. Makanya kita itu untuk afirmasinya, untuk penguatan itu kita dibiasakan untuk ketika bangun itu memuji Allah kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Dari bangun sampai mau tidur, sampai setiap gerakan kita itu diingatkan untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidur juga kan sama kan, kita tuh ibaratnya dimatikan kan. Itu yang bisa bangun itu ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kan, gitu ya, dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimatikan kemudian dihidupkan. Makanya kita doanya alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puja bagi Allah yang ahyana, menghidupkan kembali. Ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur.
Kemudian wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya manusia itu mencintai dunia, harta. Hub ya, cinta al khair. Nah ini. Nah, harta di sini dengan kata al khair. Jadi kebaikan, apa itu baik. Dia menunjukkan bahwa harta itu memang baik ya gitu kan. Dan kita dituntut untuk mendapatkan harta itu dengan baik pula. Jadi lehubir sesungguhnya manusia itu mencintai harta lasyadid, sangat berlebihan gitu kan. Jadi gara-gara harta, gara-gara dia mencintai harta, hanya dia berlebihan dengan hartanya. Jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita menyaksikan kesombongan manusia ya di beberapa kondisi karena dunia gitu kan, karena dia merasa menciptakan ataupun mendapatkan dunia lebih besar gitu kan, sukses, dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini adalah dia kikir. Karena cintanya kepada dunia akhirnya dia kikir, bahil gitu kan. Dia tidak mengeluarkan hartanya itu untuk kebaikan gitu kan. Jadi akhirnya, tapi sebaliknya dia menggunakan itu jadinya sombong, gitu kan, sombong dan lupa akan Allah Subhanahu wa taala, lupa akan Tuhannya, gitu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya manusia lihubbil khair, cinta kepada harta itulah syadid, berlebihan. Dan itu memang ketika kita mencari harta dunia ya tidak masalah, dibolehkan, bahkan dianjurkan kita untuk mengelola harta gitu kan, mendapatkan harta. Bahkan di dalam satu hadis itu ni'ma al-malus shalih bi yadi rajulin shalih, gitu kan, hadis riwayat Ahmad, bahwa sebagus-bagus harta itu ni'ma al-malus shalih bi yadi rajulin shalih, bahwa sebagus-bagus harta itu ada di tangan seorang yang soleh. Bagaimana coba harta yang banyak dikelola oleh seorang yang maksiat, gitu, seorang yang tidak soleh, maka tentunya harta itu dijalankan atau digunakan, dikelola kepada kejahatan-kejahatan. Makanya sebaik-baik harta ketika dikelola dengan orang yang soleh. Nah ini harta juga termasuk aset-aset perusahaan, aset-aset negara. Gitu. Kalau aset-aset perusahaan, aset-aset milik bersama, itu kan harta juga ya. Itu almal juga. Makanya pengelolaan aset itu sebaik-baiknya itu adalah ketika dikelola di tangan orang-orang yang baik. Ya. Ya, kalau di tangan orang yang tidak baik, yang rakus tadi, orang-orang yang lihubbil khairi lasyadid gitu kan, orang-orang yang mencintai harta itu berlebihan, itu kan rakus. Ya, rakus. Maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Makanya bagaimana kita menyaksikan alam rusak gara-gara kerakusan manusia, gara-gara cintanya manusia pada harta. Gitu. Demikian juga kejahatan-kejahatan yang terjadi ketika mengelola negara, mengelola aset-aset umum. Maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan, kerakusan akibat kerusakan tadi. Makanya di dalam hadis tadi mengatakan bahwa sebaik-baik harta adalah harta yang dikelola oleh rajulin saleh. Gitu. Makanya kita nih menghadapi 2024. Ya itu kita jangan menghindar, justru kita harus pilih mana orang yang akan bisa mengelola aset-aset Pemda, aset-aset yang ada di kita itu dengan baik. Jangan jatuh ke orang-orang yang tadi hubil khair lasyadid, orang yang cinta dunia yang berlebihan. Itu. Ini artinya kita atau orang kaum muslimin harus peduli gitu terhadap masalah ini. Artinya dan ada tanggung jawab juga. Ya, jangan sampai kita hanya nyalah-nyalahkan gitu. Ya sudah. Ya, coba kita bukan mencari kekuasaan gitu kan. Kalau memang punya visi ke sana, tetapi kita tanggung jawab. Itu yang bagus. Jadi tanggung jawab mendorong kita untuk
mengambil alih tanggung jawab, mendorong kita untuk berkontribusi mengelola aset. Jadi orang-orang yang tadi Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu ingkar kepada Tuhannya, kemudian dia juga sangat cinta kepada dunia sehingga dia berlebihan, ya, berlebihan dan kikir, rakus gitu kan. Maka di sini orang-orang yang baik itu harus mengelola juga gitu kan, harus tampil sebagai pengelola aset yang sampai dikelola dengan yang lainnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh, bahwa dikatakan bahwa manusia itu yukhlihu bil khairi la syadid. Jadi manusia cinta kepada dunianya itu sangat berlebihan. Dia rakus dan dia tidak mendermakan, ya, membelanjakan hartanya itu kepada kebaikan, tapi sebaliknya dia kikir untuk kebaikan, tetapi dia membelanjakan kepada hal yang tidak baik. Gitu kan. Ini Allah SWT bersumpah untuk kondisi seperti itu. Bersumpah dengan al-adiyat terhadap manusia yang memang cinta dunia. Ya, tetapi di sini bukan berarti orang beriman tidak mencari nafkah, tidak mencari harta. Mencari harta, mencari nafkah itu bagus gitu kan. Makanya dikatakan bahasa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan harta itu dengan khair atau khair, karena dia juga bagus. Tatkala harta itu dicari dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, kemudian harta itu juga dikelola dengan cara yang baik, khair, jadi kebaikan. Tapi sebaliknya al-khair ini kalau dikelola dengan nafsu dunia, ya, sebagaimana Allah mengatakan bahwa zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah, gitu kan. Bahwa Allah SWT zuyyina, memberikan perhiasan kepada manusia itu cinta kepada dunia, ya kan? Cinta syahwat. Yang syahwat itu kepada wanita, ya, anak-anak, turunan, kemudian al-qanatiril muqantarah, ya, perhiasan dunia yang minad dhahabi wal fiddah, terdiri pada emas dan perak, perhiasan-perhiasan dunia. Gitu. Allah SWT mengatakan seperti itu. Tetapi di ayat lain katakan bahwa itu akan jadi musuh kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan selanjutnya pada ayat selanjutnya, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa apa yang akan dibangkitkan dari kubur, bahwa nanti akan dihisab, dan apa-apa yang ada di kubur, maksudnya ahli kubur, ya, termasuk kita semua akan menjadi ahli kubur nanti, itu Allah akan bangkitkan. Idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Ya. Dan dikeluarkan, ditampakkan apa yang ada di dalam hati kita. Itu kan. Jadi niat kita, ya, kehendak kita itu akan nanti dikeluarkan. Itu Allah SWT bersumpah, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Tidaklah dia mengetahui bahwa nanti akan dikeluarkan apa-apa yang ada di kubur, yaitu kita semua. Ya. Kita dikubur semua kan, masuk ke kuburan, udah nanti dihisab berdasar, dikeluarkan dari kubur, dibangkitkan. Ketika hari kiamat, dibangkitkan semua. Allah Subhanahu mengingatkan semua. Wa husila ma fis sudur, dan Allah akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Terkorek tuh. Jadi kenyataan diri saya sebenarnya itu nanti akan diketahui. Ya, orang mungkin yang di dunia baik itu kan bisa jadi nanti sebaliknya. Orang yang di dunia cuma kelihatan tidak baik, tapi bisa jadi nanti yang baik gitu kan. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam hatinya sebenarnya itu akan dikeluarkan. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Bahwa nanti Allah akan mengetahui pada hari itu, inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka yaitu Allah SWT, yauma idzin, pada hari ini, nanti dari hisab, la khabirun, maha mengetahui. Khabirun, maha mengetahui. Jadi itu Bapak Ibu Bapak sekalian, tadabbur kita pada surat Al-Adiyat ini, yaitu
pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu mengingatkan kepada kita semua bahwa bahwa kita nanti akan dihisab oleh Allah SWT, dan bahwasanya di sini diingatkan bahwa manusia itu suka ingkar terhadap nikmat Allah SWT, kemudian bahwa manusia juga sangat cinta pada dunia, sehingga karena cintanya kepada dunia akhirnya dia mengingkari Allah SWT, akhirnya dia kelalai kepada Allah SWT. Ya, untuk selanjutnya Allah SWT mengingatkan kepada kita semua bahwa nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dan akan diinformasikan apa-apa yang ada dalam hati kita semua, dan Allah mengetahui atas itu semua. Demikian dari saya, wallahu alam, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih ada waktu, mangga kalau ada tambahan. Dokter Heri, Pak Firman, Pak Lukman, Pak Rusman, Pak Yamin, Pak Yadi nih, Pak Yadi. Baik, kita isi aja, nanti masih ada beberapa menit, seperempat jam lagi ya, dengan zikir dan sebagainya untuk menunggu waktu syuruk.